wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansa Prawira Nugroho di C1021090. Saya mahasiswa dari Universitas Gadjah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik TTP kepada pasien yang gangguan sensorik yang bertujuan untuk mengetahui fisik pabali. Sebelum saya melakukan pemeriksaan TTV kepada pasien yang terkena gangguan sensorik, saya akan menjelaskan apa itu sel saraf. Sel saraf sensorik merupakan saraf yang menghantarkan informasi rangsangan ke otak atau sumsum tulang belakang, serta bertanggung jawab mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang lokasi sensorik atau reseptor. Lokasi sensorik atau reseptor dibagi menjadi 3, yaitu ekstereseptor, yakni sebuah perasaan tubuh pada permukaan kulit berupa sensasi raba, nyeri, dan suhu. 2. Proprioseptor merupakan suatu perasaan tubuh bagian dalam, yakni di tenduk, otot, dan sendi. 3. Interoceptor adalah perasaan badan di alat viscera atau alat-alat bagian dalam, misalnya usus, jantung, lambung, dan organ lainnya. Jenis-jenis perangsang organisme pada sensorik, yaitu fotoreseptor. Organisme penerima sensorik ini dapat mendeteksi adanya perubahan cahaya yang dilakukan oleh sel fotoreseptor di bagian retina mata. Lalu mekanoseptor, sebuah kelompok reseptor sensorik untuk menemukan sebuah perubahan tekanan, alat pendeteksi sentuhan atau rasa raba atau sentuhan. Mengamati tegangan di pembuluh darah. Lokasi mekanoseptor ada di otot rangka, kulit, persendian, dan di organ visceral. Nah, misalnya corpus Meissner reseptor ini untuk sentuhan atau rasa raba yang ringan, dan corpus Merkel dan Pacini reseptor untuk sentuhan, tekanan, dan kasar. Termoreseptor, sementara penerima sensorik ini untuk menemukan perubahan suhu, contoh pada bulbus Krause untuk mendeteksi suhu dingin, dan akhiran Ruffini untuk deteksi suhu panas. Nociceptor, pendeteksian oleh reseptor sensorik ini dapat merasakan nyeri dan merespon tekanan yang diciptakan oleh kerusakan jaringan yang disebabkan trauma kimia ataupun fisik. Contoh, untuk rasa nyeri reseptornya adalah akhiran saraf bebas, dan untuk tekanan ada pada corpus Golgi. Chemoreseptor, jenis reseptor chemoreseptor ini akan mendeteksi sebuah rangsang kimia seperti bauan yang diterima hidung oleh sel reseptor olfaktorius, rasa makanan yang dikecap lidah, reseptor kimiawi untuk mendeteksi oksigen dalam pembuluh darah, untuk mendeteksi perubahan osmolalitas cairan darah ada pada osmoreseptor, dan menumpukan perubahan kadar gula darah, yakni glukoreseptor di hipotalamus. Fungsi saraf sensorik. Adapun fungsi dari saraf sensorik ialah untuk membawa sebuah sinyal dari suatu organ yang memberi respon terhadap rangsangan menuju sumsum tulang belakang dan juga otak. Informasi yang berjalan dari satu poin ke poin lain ini disampaikan menggunakan sistem saraf pusat. Berikut beberapa gejala yang kerap terjadi pada SPD.
Gejala saraf sensorik terlalu sensitif. 1. Sangat mudah terkejut dan panik. 2. Tidak menyukai cahaya terang. 3. Merasa lelah dan kewalahan dengan keberadaan orang atau orang asing. 4. Memiliki reaksi berlebihan pada suara, bau, dan sentuhan. 5. Menghindari kontak dengan orang lain. Gejala saraf sensorik kurang sensitif. 1. Sering atau terlalu berlebihan saat menyentuh benda. 2. Sering merasakan gelisah dengan menggerakkan tubuh. 3. Tidak terkoordinasi dan berantakan. 4. Toleransi rasa sakit yang tinggi, namun gejala-gejala tersebut biasanya hanya tampak samar atau nyata tergantung dari tingkat keparahan penyakit saraf yang dialami. Akibat proses sensorik. Fenomena yang terjadi akibat proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera atau senses yang mencakup mata, sight atau visual penglihatan, telinga, hearing atau auditoris atau pendengaran, hidung, smell atau olfaktoris atau pembauan, lidah, taste, gustasi atau pengecapan, kulit, touch atau perabaan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Pendekatan bagaimana persepsi terbentuk. 1. Pendekatan strukturalisme. 2. Pendekatan Gestalt. 2. Paradigma psikologi dalam memandang bagaimana persepsi terbentuk. 1. Strukturalisme. Persepsi dibentuk oleh perjumlahan ribuan elemen sensasi. Persepsi bisa dibagi menjadi unit-unit atau elemen yang lebih kecil. 2. Gestalt. Persepsi bukan sekedar penjumlahan sensasi, namun terdapat satu set pengaturan pengorganisasian elemen sensasi menjadi pola atau persepsi yang lebih bermakna. Deep perception. Persepsi kedalaman. Deep perception yaitu kemampuan indera penglihatan untuk mengindera ruang. Kejelasan relatif. Semakin jauh objek yang akan semakin kabur. Perspektif linear. Semakin jauh garis-garis akan menyatu menjadi satu titik. Deep perception. Kualitas permukaan berkurangnya kualitas tekstur karena jarak makin jauh. Posisi relatif. 1. Objek yang jauh akan ditutupi atau kualitasnya menurun karena bayangan objek-objek yang lebih dekat. 2. Benda yang lebih dekat akan terletak di depan benda yang lebih jauh dalam medan penglihatan kita. Speed of movement, yaitu objek yang muncul dari jauh akan bergerak lebih lambat dibanding objek yang lebih dekat dalam medan penglihatan kita. Sinar dan bayangan, yaitu bagian permukaan yang lebih jauh dari sumber cahaya akan lebih gelap dibandingkan yang lebih dekat. Ilusi. 1. Kesalahan dalam persepsi. 2. Merupakan pengalaman perseptual di mana kita mempersepsi suatu image dengan cara yang salah atau terdistorsi yang dalam kenyataannya pengalaman tersebut tidak nyata. 3. Ilusi disebabkan oleh penyampaian pesan yang salah oleh indera. Otak tidak mampu menginterpretasikan secara tepat cues mengenai ruang, ukuran, dan kedalaman. Jadi begitu saja saya menjelaskan tentang sel saraf sensorik. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan
pemeriksaan. Assalamualaikum Pak, permisi. Apakah ini dengan Bapak Beli? Sebelumnya saya akan memeriksa kelangkaan Bapak Beli. Ya, Bapak Beli, umur 26 tahun, Taiwan, sekarang tahu ya Pak. Di sini saya akan melakukan tindakan CT ya Pak, yang bertujuan untuk memeriksa jantung, nadi, suhu, sama tekanan darah Bapak ya Pak. Saya boleh dipanggil untuk duduk Pak, silakan maju. Jadi saya akan memeriksa suhu Bapak. Tunggu sampai 3 menit. Itu Bapak normal. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa detak jantung Bapak. Permisi ya Pak. Ini detak jantung Bapak normal. Bisa Pak. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa tulisan di bawah Pak. Ini baik Pak, Bapak normal. Selanjutnya saya akan memeriksa detak jantung Bapak. Memeriksa tekanan darah Bapak ya Pak. Jadi tekanan Bapak darah Bapak normal 120/60. Ini boleh diganggu tidur lagi Pak. Untuk kamu dapat jika ada keluhan nanti tinggal pencet bel Pak. Life's tough, trying to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say